ini ulama banyak berbeda pendapat tentang penafsiran ini. Ada yang beranggapan ini ayat-ayat atau kata mustasyabihat, artinya yang tidak bisa ditafsirkan, dikembalikan kepada Allah. Hanya Allah lah yang mengetahui. Ini contohnya dapat kita lihat dalam tafsir atau terjemahan Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetapi ada sebagian ulama yang menganggap ini sebagai ayat muhkamat, artinya ayat yang bisa ditafsirkan. Ada yang beranggapan misalnya dalam surah Al-Baqarah, pembukaan surah Al-Baqarah itu alif lam mim, alif itu singkatan dari Allah, lam itu singkatan dari malaikat yaitu Jibril, dan mim itu singkatan dari Muhammad. Jadi diartikan bahwa Al-Quran itu turun datangnya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan ke Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau dalam alif lam ro ini ada yang menafsirkan bahwa alifnya itu Allah, lamnya itu alif itu adalah ana, lam itu adalah Allah, sedangkan ro itu singkatan dari salah satu nama Allah yaitu Ar-Rahman, yang artinya yang Maha Pengasih. Inilah yang terdapat dalam penjelasan Imam Suyuti yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah sepupunya Rasulullah SAW. Tapi ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa alif lam ro, alif lam mim dan sejenisnya itu merupakan sebuah atau kata yang tidak memiliki arti namun mempunyai fungsi. Fungsinya itu kalau kita lihat dalam ilmu komunikasi atau public speaking adalah untuk memancing perhatian khalayak ramai. Jadi seperti menarik perhatian orang ramai. Jadi kalau misalnya Al-Quran itu dimulai langsung dengan kata-kata, orang tidak tertarik. Tapi ketika dikasih kode dengan panggilan alif lam mim, alif lam ro, orang akan melihat ke arah Rasulullah. Ini kira-kira Rasulullah akan menyampaikan apa gitu? Apa berita atau apa ayat selanjutnya? Nah, inilah sekitar penjelasan tentang ayat muhkamat dan mutasyabihat dalam awalan setiap surat Al-Quran. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini ayat-ayat kitab yang nyata. Jadi Al-Quran ini adalah kitab yang nyata yang bersumbernya dari Allah. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau seandainya yang saya sampaikan ini benar, ini berarti bersumber dari Allah. Karena saya cuma mempresentasikan apa yang sudah difirmankan Allah 1400 tahun yang lalu. Sementara kalau ada kesalahan, berarti itu kesalahannya dari saya. Karena Allah tidak mungkin salah, tetapi saya sebagai manusia adalah hamba yang dhaif, yang lemah, yang punya kemungkinan untuk berbuat salah. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Sungguh kami menurunkan bacaan Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar kalian menggunakan akal. Jadi banyak timbul pertanyaan kenapa Al-Qur'an itu harus berbahasa Arab. Dari sekian banyak pendapat, saya lebih cocok kepada pendapat bahwa dari sejak dahulunya Al-Quran itu diturunkan berdasar bahasa yang digunakan kitab-kitab suci terdahulu itu, mulai dari Taurat, Zabur, Injil itu disesuaikan dengan nabinya. Misalnya Nabi Musa dari Bani Israel, otomatis Taurat berbahasa Israel atau berbahasa Yahudi. Sementara Injil juga seperti itu. Nah, dan terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad yang merupakan orang Arab. Dan tujuan pertama kali dakwah itu ditujukan kepada orang-orang Arab. Tidak mungkin nabinya orang Arab, tetapi kitab sucinya berbahasa Indonesia. Seperti itu. Ini bisa dilihat ya, share screen yang saya sampaikan, yang saya tampilkan. Bisa, Ustaz, bisa. Bisa. Baik, kita lanjut lagi ke ayat berikutnya. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Kami ceritakan kepadamu sebaik-baik kisah. Ahsanal qasas. Jadi kisah Yusuf ini di dalam Al-Qur'an ini sangat menarik sekali karena Allah memujinya sebagai kisah yang baik, kisah yang terbaik, ahsanal qasas, kisah yang baik. Mengapa
kisah Yusuf ini dipuji Allah sebagai kisah yang paling baik, karena di dalam kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini secara lengkap termuat dalam surat Yusuf. Tidak kita temukan dalam surat-surat lainnya. Hal ini berbeda ketika kisah Nabi Musa, kisah Nabi Muhammad, Nabi Nuh, itu banyak terpencar di surat-surat lainnya. Tetapi kisah Yusuf ini khusus berada dalam surat Yusuf. Di sini Allah menyebutkan nahnu nakussu, kami menceritakan. Ada kalanya Allah menyebut dirinya sebagai kami. Ada kalanya Allah menyebut dirinya sebagai aku. Apa perbedaannya? Ketika Allah menyebutnya dirinya sebagai kami, itu diartikan oleh sebagian ulama bahwa Allah itu menurunkan atau melakukan sesuatu itu melibatkan makhluk lainnya. Contohnya dalam surat An-Naba, yang ayat 14, wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Kami turunkan, wa anzalna, kami turunkan minal mu'sirati, dari awan, ma'an, air, sajjaja, dengan berlimpah. Jadi di sini Allah menyebutkan bahwa hujan itu diturunkan dengan melibatkan makhluk lain. Siapakah itu? Yaitu malaikat Mikail. Sementara ada ayat yang menyebutkan Allah menyebut dirinya sebagai aku, yakni ud'uuni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Di sini dapat kita pahami bahwa doa itu yang mengabulkan adalah Allah sendiri, tidak melibatkan makhluk lainnya. Allah yang mengabulkan, yang memutuskan tanpa melibatkan makhluk lainnya. Nah, di sini disebutkan nahnu nakussu, kami menceritakan kepadamu Muhammad, gitu maksudnya, karena surat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini diceritakan, kisah ini diceritakan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril. Wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Dan meskipun kamu adalah sebelumnya sungguh termasuk orang-orang yang lalai. Yang lalai artinya di sini adalah tidak mengetahui. Jadi sebenarnya kisah ini sudah terjadi ratusan tahun sebelumnya, jauh sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Dan tempat kejadiannya ada di Palestina dan Mesir, yang jaraknya sangat jauh dari kota Madinah. Surat ini adalah surat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah, dan kejadiannya terjadi ratusan tahun sebelumnya. Artinya apa? Pada waktu surat ini turun, semua orang sudah lalai, sudah lupa akan kisah ini. Tidak ada lagi yang mengingatnya, tidak ada prasasti yang menulisnya, tidak ada catatan-catatan sejarah yang menyimpannya. Jadi kisah ini merupakan sesuatu yang diceritakan oleh Allah, dan tidak ada orang atau manusia di muka bumi yang mengingatnya pada waktu itu. Iz qala Yusuf li abi. Tatkala, ingatlah, iz qala, dan ingatlah ketika Yusuf berkata. Nah, ketika ada ayat yang mengatakan iz qala, dan ingatlah, artinya pada waktu itu sudah banyak yang melupakan kisah ini. Iz qala Yusuf li abihi. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, kepada bapaknya, ya abati, wahai bapakku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sungguh aku melihat hada asyara, 11 kaukaba, bintang-bintang, wasyamsa, dan matahari dan bulan. Jadi ada 11 bintang, wasyamsa, matahari dan bulan. Jadi 11 tambah 1 lagi 12 dan 13. Ra'aituhum li sajidin. Kulihat mereka kepadaku bersujud kepadaku. Itu isi mimpi dari Yusuf alaihissalam. Kemudian ayahnya menanggapi, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Ia berkata, hai anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, maka mereka membuat tipu daya bagi kamu. Dan ini juga menjadi sebuah sebuah pelajaran bagi kita bahwa tidak semua hal itu harus kita ceritakan. Kita mendapat sebuah kenikmatan, kita mendapat sebuah kelebihan, atau sesuatu yang menggembirakan, itu tidak harus disampaikan kepada semua orang begitu. Dan ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW
Ini sejalan dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, ar-ru'yayal hasanatu minallah. Fa iza ra'a ahadakum ma yuhibbu fala yuhaddis bihi ila may yuhibbu. Mimpi yang baik itu dari Allah. Jika kalian memimpi sesuatu yang kalian sukai, maka jangan kalian ceritakan kecuali pada orang yang ikut menyukai mimpi tersebut. Jadi di sini bahwa mimpi-mimpi yang baik itu biasanya bersumber dari Allah, dan jangan kita ceritakan mimpi itu kecuali kepada orang yang menyukainya. Contoh, kita sebagai guru misalnya, kemudian kita tadi malam bermimpi, kita menjadi kepala sekolah, besoknya kita datangi kepala sekolah, Pak, saya tadi malam bermimpi, saya menjadi kepala sekolah. Nah, ini yang akan menjadi problem nanti ke depannya begitu. Dan dalam hal ini, dalam kisah Yusuf alaihissalam, disebutkan bahwa kita tidak harus menceritakan kisah mimpi tersebut kepada orang yang kira-kira tidak akan menyukai mimpi itu. Karena dari mimpi tersebut bisa dilihat bahwa Yusuf telah dilebihkan atau diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub, ayahnya Yusuf itu adalah Nabi Yakub alaihissalam, mengkhawatirkan nanti akan muncul rasa iri, dengki dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu dia melarang untuk menceritakan kepada saudaranya. Dan ini tutup dengan inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi manusia itu adalah musuh yang nyata. Jadi di dalam diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu ini cenderung kepada perbuatan jahat atau dosa. Sementara ada lagi yang namanya godaan setan. Setan ini itu tidak sepenuhnya mempengaruhi kita. Yang utama itu adalah hawa nafsu. Ketika kita tidak mampu mengelola hawa nafsu kita, datang setan untuk menambahkan, mengipasnya gitu. Jadi fungsi setan ini bisa kita bilang seperti tukang sate. Apinya sudah ada, tukang satenya datang, dia kipas. Wah, makin membara lah gitu. Wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits. Dan demikianlah kami memilih kamu, Tuhanmu memilihmu, dan dia mengajarkan kamu sebagian takwil atau kejadian mimpi-mimpi. Wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ahli Ya'qub. Dia sempurnakan nikmatnya atas kamu dan atas keluarga Yakub. Seperti yang kita sampaikan tadi bahwa ayahnya Nabi Yusuf alaihissalam adalah Yakub alaihissalam. Kama atammaha, kakek itu terus disiapin itu lulur. Kama atammaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Sebagaimana dia sempurnakan atas kedua kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Jadi Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim. Jadi keistimewaan keluarga Ibrahim ini atau keluarga Yakub ini bisa dilihat di sini bahwa ada dalam satu ayat dihimpun dari mulai cucunya, bapaknya, kakeknya, dan ayah dari kakeknya lagi. Nah, inilah keistimewaan keluarga Ibrahim. Makanya Allah sering memuji, banyak pujian Allah dalam Al-Quran itu untuk Nabi Ibrahim. Karena di sini disebutkan bahwa anak keturunan dari Ibrahim, yaitu Ishak, Yakub, Yusuf itu diangkat menjadi nabi. Kemudian dari yang satu lagi, dari jalur Ismail, jadilah Muhammad SAW yang diangkat sebagai nabi akhir zaman, nabi penutup. Inna rabbaka alimun hakim. Sungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi, kenapa bisa Allah memuliakan anak cucu Ibrahim? Kenapa dipilih Yusuf sebagai nabi? Kenapa tidak saudara-saudaranya yang lain? Ini merupakan hak prerogatif Allah, hak istimewa Allah sebagai Tuhan. Terserah Allah mau memilih siapa dengan berbagai sebabnya gitu. Inna rabbaka alimun hakim. Sesungguhnya Tuhanmu maha mengetahui, maha bijaksana. Jadi Yakub ini, Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki 12 orang anak dari 4 orang istri. Nah, dari satu orang istri yang bernama Rahel atau Rachel kalau dalam bahasa Inggris, itu dilahirkanlah 2 orang anak, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Dan tentang 2 anak ini dijelaskan di ayat berikutnya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Sungguhnya
adalah pada Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada ayat-ayat bagi orang-orang yang bertanya. Idh qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Ketika mereka berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya, yaitu Bunyamin ini, lebih dicintai oleh bapak kita daripada kita. Dan padahal kita wa nahnu usbah, dan kita adalah satu golongan yang kuat. Karena mereka lebih tua, lebih muda, lebih kuat daripada Yusuf dan Bunyamin. Inna abana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita sungguh dalam kesesatan yang nyata. Jadi mereka sudah tanpa diceritakan kisah itu, kisah tentang mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, mereka sudah merasa telah timbul dalam hati mereka itu bibit-bibit bibit-bibit rasa iri, dengki atas kasih sayang ayahnya kepada Yusuf dan Bunyamin. Uqtulu, bunuhlah. Uqtulu Yusufa awitrahu arda yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Uqtulu, bunuhlah Yusuf atau buanglah dia di suatu tempat. Maka setelah itu perhatikanlah bapak kalian akan menjadi, perhatian bapak kalian akan tertumpah kepada kalian, dan sesudah itu kita menjadi kaum yang soleh, yang beribadah. Jadi mereka beringinkan mereka akan bunuh atau mereka akan buang Yusuf alaihissalam, kemudian setelah itu mereka akan bertobat dan menjadi orang soleh. Jadi mereka berharap dengan seperti itu dosa mereka bisa hilang, bisa terampuni begitu. Qala qailum minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubb. Nah, ada salah satu orang dari mereka itu yang ternyata lebih kuat imannya, jadi menolak ide untuk membunuh Yusuf, tetapi lebih memilih untuk membuangnya. Lemparkanlah dia ke dalam sumur, ke dasar sumur, jub itu dibuang ke dalam sumur, yaltaqithu ba'dus sayyarah. Nanti akan ada sebagian orang-orang yang musafir yang akan menemukannya, memungutnya. Ini as-sayyarah itu mengalami perluasan makna atau perubahan makna. Karena pada masa sekarang sayyarah itu artinya adalah mobil. Sedangkan pada masa itu sayyarah itu diartikan sebagai musafir atau orang yang berjalan beriringan. Inilah salah satu keistimewaan bahasa Arab, yaitu terjadi pengembangan bahasa, arti, terjadi perluasan makna. Yang awalnya sayyarah ini dianggap sebagai musafir, kemudian pada masa sekarang menjadi sebuah kata untuk menyebut benda yang berbentuk mobil. In kuntum fa'ilin, jika kalian hendak berbuat, maka berbuatlah seperti itu. Maksudnya tadi dibuang Nabi Yusuf alaihissalam. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, hai bapak kami, ma laka la ta'manna. Ada tulisan kecil di bawahnya ini ismam. Ismam ini artinya membulatkan atau memonyongkan mulut. Jadi kata dasarnya ini adalah la ta'manuna. Artinya mengapa tidak mempercayai kami? La ta'manuna. Karena ini orang Arab itu biasa agak berat rasanya menyebut la ta'manuna, maka diringkas menjadi la ta'manna. Jadi ismam ini diartikan sebagai seolah-olah kita menyebut ta'manu tapi tidak bersuara. Jadi isyarat saja di mulutnya, bentuk mulutnya seolah-olah menyebut ta'manu tetapi secara isyarat aja. Makanya ta'manna, jadi bunyinya menjadi berubah. Jadi awal tulisannya la ta'manna menjadi la ta'manna. Begitulah yang diriwayatkan oleh Imam Asim dalam qiraat Hafs. La ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, hai bapak kami, apa sebabnya bagi kamu tidak mempercayai kepada kami terhadap Yusuf? Dan sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang menasehati, sungguh orang yang menasehati. Nah, di sini kita lihat bahwa mereka sedang membujuk ayahnya supaya melepaskan Yusuf untuk diajak bermain-main keluar rumahnya, ke tempat yang jauh.
arsilhu ma'ana wa yartad wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Artinya, biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar dia dapat bersenang-senang dan dapat bermain. Sesungguhnya kami pasti menjaganya. Kemudian Nabi Yakub alaihissalam berkata, "Qala inni la yahzununi an tazhabu bihi wa akhafu ay yakulahu dhi'bu wa antum anhu ghafilun." Nabi Yakub berkata, "Sungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf amat menyedihkanku dan aku khawatir kalau dia itu akan dimakan oleh serigala, zibun, dimakan oleh serigala, sedang kamu lengah dalam menjaganya." Qalu la in akalahu zi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka berkata, sungguhnya jika serigala memakan dia dan sedang kami satu kelompok yang sungguh menjadi akan merugi gitu karena membiarkan saudara kami itu dimakan oleh serigala. Nah, di sini kita lihat bahwa karakter orang-orang yang akan berbuat jahat yang pertama itu adalah memuji kebaikan dirinya sendiri seperti dijelaskan di ayat 11 ini. Wa innalahu lanasihun. Sesungguhnya bagi kami ini adalah orang-orang yang menasehati, orang-orang yang melindungi. Kemudian disebutkan lagi di sini bahwa di ayat ke-14, sungguhnya kami ini akan merugi kalau seandainya kami membiarkan Yusuf ini akan dimakan oleh serigala. Jadi mereka seolah-olah menyampaikan kepada Nabi Yakub alaihissalam bahwa mereka ini adalah orang yang kuat. Mereka akan mampu mengatasi serigala tersebut. Falamma zahabu bihi wa jama'u ayyaj'aluhu fi ghayabatil jub wa wahayna ilaihi latunabbi annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Ini maka tatkala mereka pergi dengan Yusuf dan mereka berkumpul untuk memasukkannya ke dalam dasar sumur dan kami wahyukan wa auhayna ilaihi kepada Yusuf. Allah mewahyukan kepada Yusuf, la tunabbi annahum, sungguh kamu akan ceritakan kepada mereka bi amrihim, dengan urusan mereka apa yang telah dilakukan oleh saudaranya itu, wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya, tidak mengingatnya. Dan itulah yang terjadi kepada manusia. Ketika mereka berbuat zalim, berbuat dosa, mereka akan cenderung akan mudah melupakannya. Sementara seorang korban itu akan terus mengingatnya. Waja'u abahum isya'an yabkun. Dan mereka datang kepada bapak mereka, kepada Yakub alaihissalam pada waktu sore, dan mereka menangis. Qalu ya abana inna zahabana nastabiqu wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa'akalahu dhi'bu. Mereka berkata, wahai bapak kami, sungguh kami pergi berlomba-lomba dan kami tinggalkan Yusuf di sisi barang-barang kami. Lalu dia dimakan oleh serigala. Jadi apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Yakub alaihissalam, mereka ulang, mereka anggap itu sebagai suatu kebenaran dan diiringi dengan tangisan palsu. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Dan tidaklah kamu mempercayai kepada kami walaupun kami adalah orang-orang yang benar. Jadi dia sudah pesimis. Nabi Yakub tidak akan mempercayainya walaupun mereka adalah benar. Waja'u ala qamisihi bidamin kazib. Jadi sebagai bukti mereka membawa kemeja komisi, membawa kemeja Yusuf yang sudah berlumuran darah palsu. Bidamin kazib. Qala bal sawalat lakum anfusukum amra. Yakub berkata, Nabi Yakub alaihissalam kemudian berkata, sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan buruk itu. Dan akhirnya Nabi Yakub itu menyebutkan fasobrun jamil, maka kesabaran yang baik. Kesabaran dalam arti ini adalah tidak nangis meraung-raung, tidak mengutuk Allah atas musibah yang datang, dan tidak saling menyalahkan. Nah, ini biasanya kita sebagai orang tua sering menyalahkan ini kepada anak. Hati-hati nak, lewat situ jalannya licin, nanti jatuh. Ketika terjadi jatuh, kan sudah dibilang. Nah, kalau Nabi Yakub menunjukkan contoh yang sebaliknya. Dia cuma mengatakan fasobrun jamil, maka kesabaran yang baiklah bagiku. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah tempat memohon pertolongan terhadap apa yang diceritakan.
Waja'at sayyaratun fa'arsalu, dan datanglah sekelompok musafir, maka mereka mengutus fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Jadi mereka mengulurkan timbanya, dalwah, timba, mengulurkan timbanya ke dalam sumur. Dan salah seorang yang mengulurkan timba itu berkata, qala ya busyra hadza ulam. Oh, berita gembira, senangnya. Ini ternyata seorang anak muda. Wa asarruhu bidoah, seorang anak muda, dan mereka merahasiakannya karena takut nanti mereka dituduh untuk sebagai penculik. Wallahu alimun bima ya'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Wa syarahu bisamanin bakhsin darahima ma'dudah, dan mereka menjualnya dengan harga yang murah, beberapa dirham. Wa kanu fihi minaz zahidin, dan mereka padanya termasuk orang-orang yang tidak tertarik. Maksudnya mereka musafir adalah menjual barang-barang. Ketika mereka mendapatkan seorang anak laki-laki, mereka menjualnya sebagai budak, dan itu bukan sebagai penghasilan utama. Jadi mereka menjualnya sebagai dengan harga yang murah. Wa qala allazi istarahu min misra li imra'atihi akrimi maswahu asa ayyam fa'ana aw nattakhizahu walada. Dan berkata, orang yang membelinya di Mesir itu, dia beli Nabi Yusuf alaihissalam itu, seorang yang dari Mesir, diperuntukkan kepada istrinya, limro'atihi, akrimi, muliakanlah dia, maswahu, dan tempatnya, boleh jadi, ayam fa'ana au nattakhizahu walada. Dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai seorang anak. Wa kadzalika makkanna li Yusufa fil ardh. Dan demikianlah kami beri kedudukan bagi Yusuf di muka bumi. Jadi hikmahnya, awalnya Yusuf itu dipisahkan dari keluarganya, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dihinakan sebagai seorang budak, kemudian Allah angkat derajatnya, dipungut oleh orang Mesir, dijadikan sebagai pembantu sekaligus sebagai seorang anak angkat. Makanya Allah tutup dengan, dan demikianlah kami beri kedudukan bagi Yusuf di muka bumi. Dan ini bukan pertanda bahwa ujian untuk Nabi Yusuf akan selesai, karena ada beberapa ujian lainnya yang ke depannya yang akan dilaluinya. Walinu'allimahu min ta'wilil ahadis, dan karenanya kami ajarkan kepadanya takwil tentang mimpi. Jadi Allah berikan kelebihan kepada Nabi Yusuf alaihissalam berupa kemampuan menakwilkan mimpi. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan Allah berkuasa atas urusannya, semua urusannya, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan Allah berkuasa terhadap semua peristiwa, karena dalam kisah Yusuf alaihissalam ini Allah menunjukkan dia bahwa Allah itu mempunyai kudrat dan iradatnya. Dia membuat berkuasa, membuat skenario, dan dia berkehendak terhadap semua kejadian-kejadian yang ada. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukma wa ilma wa kadzalika najril muhsinin. Dan setelah dia sampai dewasa, kami berikan hikmah dan ilmu. Jadi ada orang yang diberikan ilmunya saja, tapi hikmahnya tidak. Ada orang yang diberikan hikmah, tetapi ilmunya tidak. Dan Nabi Yusuf alaihissalam diberikan ilmu, kemudian diberikan hikmah. Hikmahnya apa? Yaitu berupa kenabian. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Maksudnya Nabi Yusuf alaihissalam ini berbuat baik, dia sabar menjalani ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk ke ayat berikutnya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat haytalak. Dan wanita Yusuf dan wanita Zulaikha, yang maksudnya ada wanita yang ibu angkatnya tadi, yaitu Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya dengan menutup pintu-pintunya. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana maswai. Yusuf berkata, ma'azallah, aku berlindung kepada Allah, innahu rabbi ahsana maswai, sungguhnya Tuanku sebaik-baik tempat. Dan ini diartikan bahwa Yusuf alaihissalam menolaknya, karena Yusuf mengatakan bahwa dia berlindung kepada Allah, dia takut kepada Allah. Ma'azallah, berlindung kepada Allah.
Innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Jadi ada beberapa makom, ada orang yang melakukan kejahatan, ada orang yang menolak kejahatan, menolak perbuatan dosa itu dikarenakan dia takut kepada Allah. Tetapi ada orang yang melakukan dosa itu karena merasa tidak layak untuk berbuat dosa. Karena Allah sudah memberikan begitu banyak nikmat kepada Yusuf alaihissalam, sudah menolong Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf menyatakan bahwa innahu la yuflihuz zalimun. Sungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Dia menolak untuk menjadi orang-orang yang zalim. Dia merasa tidak layak zalim kalau mengikutkan hawa nafsunya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an ar-ra'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sesungguhnya wanita itu bermaksud melakukan perbuatan keji kepada Yusuf. Yusuf pun bermaksud melakukan pula. Jadi dorongan hawa nafsu Yusuf pun ada keinginan untuk melakukan itu. Andai kata dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Artinya ketika Yusuf punya keinginan untuk melakukan hal serupa, Allah mengirimkan tanda-tanda bahwa untuk menolak tersebut. Demikianlah agar kami memalingkan dari Yusuf kemungkaran dan perbuatan keji. Sungguhnya Yusuf itu termasuk hamba kami yang terpilih. Jadi sebenarnya Nabi Yusuf alaihissalam juga menginginkan, tetapi karena rahmat Allah, kode dari Allah, sehingga Yusuf menolaknya. Mohon maaf, saya mau pasang ini dulu, charger laptop. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguh dia, Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jadi Yusuf itu adalah orang-orang yang ikhlas, dipuji oleh Allah sebagai orang-orang yang ikhlas. Sehingga dia merasa tidak layak untuk berbuat dosa. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan ia, maksudnya perempuan itu, Zulaikha ini, menarik baju Yusuf hingga koyak, baju gamisnya, dari belakang, min duburi. Wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya mendapati tuannya di depan pintu. Ketika mereka lari untuk mengejar pintu, Yusuf ingin kabur, sementara perempuan itu ingin menahannya. Tiba-tiba suami wanita itu sudah berada di depan pintu tersebut. Dan kemudian wanita itu berkata, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusbahana ayyusjana aw azabun alim. Wanita itu berkata, balasan apa yang akan diberikan kepada orang yang bermaksud berbuat jahat terhadap istrimu selain dipenjarakan atau azab yang pedih. Nah, di sini kita lihat bahwa wanita itu mampu dia untuk bermutar kata-katanya. Beberapa detik sebelumnya, beberapa menit sebelumnya, dia berniat jahat kepada Yusuf. Kemudian begitu sampai tertangkap basah, dia kemudian memutar kata seolah-olah Nabi Yusuf alaihissalam lah yang berniat jahat kepadanya. Qala hiya, Yusuf berkata, dia rawadatni, dia menggodaku, an nafsi, dari diriku, wa syahida syahidun, dan dia memberikan kesaksian syahidum min ahliha, keluarganya. Jadi ada seorang yang bersaksi, in kana qamisuhu qudda min qubulin. Jadi jika yang koyak baju gamisnya itu dari depan, fasodaqat wa huwa minal kazibin, maka wanita itu benar dan Yusuf itulah yang berdusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabatsu wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya itu koyak dari belakang, maka wanita itulah yang berdusta dan Yusuflah yang benar. Jadi kalau koyaknya di depan itu
perempuan itu yang benar, Yusuf yang dusta, tetapi sebaliknya jika koyaknya di belakang, maka yang benar itu adalah Yusuf alaihissalam dan perempuan itulah yang berdusta. Dan ingat, ini hanya berlaku dalam kasus perkosaan, tidak berlaku dalam kecelakaan. Jadi nanti kalau bonyok mobilnya, kalau yang koyak belakang ya ini salah, kalau depan ini salah. Jadi ini nggak bisa diaplikasikan di ketika terjadi peristiwa kecelakaan. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun inna kaidakun azim. Maka tatkala Al-Aziz itu, raja itu, dia melihat yang koyak itu adalah baju di belakangnya, min duburin. Qala innahu min kaidikun. Maka dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu daya kamu. Tipu daya wanita maksudnya. Kaidikunna. Jadi tipu daya wanita. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu dayamu ini adalah sangat besar. Yusufu a'rid an haza wastaghfiri li zambik. Yusuf, berpalinglah dari ini, lupakanlah ini, peristiwa ini, dan mohon ampunlah kamu, wahai istriku, atas dosa-dosamu. Innaki kunti minal khati'in. Sungguhnya kamu, perempuan ini, istrinya ini, termasuk orang-orang yang bersalah. Jadi sudah ketahuan siapa yang bersalah dari bukti-bukti yang ada. Wa qala niswatum fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsih. Qad sawafaha hubban. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan berkata wanita di kota-kota. Jadi seperti kalau sekarang itu udah seperti infotainment. Jadi seluruh perempuan di kota-kota itu mulai berbisik-bisik, ada bisik-bisik tetangga. Bisik-bisiknya itu mengenai Al-Aziz, istri Al-Aziz itu. Imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi. Istri Al-Aziz menggoda pelayannya. Qad sawafaha hubba. Sesungguhnya sangat mendalam cintanya kepada pelayannya itu. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Sungguh kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi sudah jadi gosip peristiwa itu, walaupun disuruh dirahasiakan, tetapi banyak orang yang melihat, banyak orang yang mendengar, sehingga menjadi cerita di kota tersebut. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaqa'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihin. Jadi menanggapi gosip tersebut, cerita tersebut, maka wanita itu mendengar dengan tipu daya. Yang wanita yang mendengarnya itu adalah Zulaikha tadi, perempuan tadi, istrinya Al-Aziz itu, istrinya raja tersebut, mengundang perempuan-perempuan atau grup-grup sosialitanya untuk datang bertamu ke rumahnya. Kemudian dia menyediakan tempat duduk bagi mereka dan memberikan masing-masing seorang dari mereka itu sebuah pisau, sikina. Dan dia berkata, walau qalati khruj alaihin, keluarlah kepada mereka. Jadi dia berkata, menyuruh Yusuf alaihissalam keluar, melintas di depan mereka yang sedang mengupas buah dengan pisau tersebut. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahun. Maka tatkala mereka melihat Yusuf ini, mereka kagum kepadanya dan mereka memotong tangan-tangan mereka. Tanpa sadar mereka memotong tangan-tangan mereka. Wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Dan mereka berkata, Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. In hadza illa malakun karim. Ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Jadi mereka terpana melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, tanpa sadar mengiris tangannya sambil berkata bahwa ini bukanlah manusia, tetapi ini adalah malaikat yang mulia. Qalat, berkata wanita itu, Zulaikha ini berkata, fazalikunnal-lazi lumtunnani fi. Maka dia berkata, inilah yang kalian cela, inilah kalian yang selalu ceritakan tentang aku. Kalian baru sekali melihatnya sudah seperti itu, tanpa sadar teriris tangannya. Bagaimana aku yang harus melihatnya setiap hari? Walaqad rawatuhu an nafsihi fasta'sam. Dan sungguhnya aku telah goda ia, tetapi dia menolaknya. Wala illam yaf'al ma
amaruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Dan jika tidak dia melakukan atas perintahnya kepadaku, niscaya dia akan dipenjarakan. Kalau dia tidak patuh kepada keinginan perempuan itu, dan dia mengancam akan memenjarakan Yusuf alaihissalam. Mendengar itu, Yusuf berkata, qala rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Yusuf berkata, Tuhanku, Yusuf berdoa kepada Allah, Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada ajakan mereka. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbul ilaihinna wa akum minal jahilin. Dan jika tidak engkau palingkan diriku dari tipu daya mereka, aku cenderung kepada mereka dan menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi Yusuf mengkhawatirkan dia terikut ajakan mereka, mengikuti ajaran mereka. Jadi dia berdoa kepada Allah, penjara lebih dia sukai. Dia ingin meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke penjara agar terbebas dari godaan wanita-wanita tersebut. Fastajaba, maka Allah memperkenankan doanya. Dengan satu skenario lagi, Yusuf dijadikan kambing hitam atas peristiwa tersebut dan Yusuf akhirnya mendekam di penjara. Lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun. Untuknya Yusuf, maka dia palingkan daripadanya tipu dayanya dengan memasukkan Yusuf alaihissalam ke penjara. Innahu was-sami'ul alim. Sungguhnya dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Summa badalahum mim ba'di ma ra'awul ayati layasjununnahu hatta hin. Kemudian mulai timbul bagi mereka, sudah apa mereka lihat, tanda-tanda harus memenjarakannya. Jadi doa Allah tersebut, doa Nabi Yusuf kepada Allah tersebut dikabulkan, dan kemudian mereka menemukan sebab mengapa Yusuf dipenjara. Di sini tidak dijelaskan apa sebabnya, tapi bisa disimpulkan bahwa kejadian yang pertama yang tadi tersebut merupakan salah satu penyebabnya. Wadakhala ma'ahus sijna fatayan. Dan masuk bersama dia ke penjara itu dua orang pemuda. Qala ahaduhuma, berkata salah satu dari keduanya, inni arani asiru khamra. Sungguhnya aku bermimpi aku memeras anggur. Wa qalal akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulut tayru min. Dan dia berkata yang lainnya, sungguh aku bermimpi bahwa aku membawa di atas kepalaku roti dan burung-burung memakan sebagiannya. Nabi ta'wili. Beritakanlah kepada kami takwilnya. Inna naraka minal muhsinin. Sungguh kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi rupanya di dalam penjara pun Yusuf itu dijadikan tempat bertanya. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bi ta'wilihi qabla ay ya'tiyakuma. Yusuf berkata, tidak sampai kepada kalian makanan yang kalian rezekikan, melainkan aku beritakan kepadamu berdua dengan takwilnya sebelum dia sampai kepadamu berdua. Jadi Yusuf ini sudah tahu takwilnya, apapun yang diimpikan oleh orang-orang. Karena tadi sudah disebutkan bahwa Allah memberinya ilmu dan hikmah. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Yang demikian itu dari sebagian apa yang Tuhanku ajarkan kepadaku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguh aku telah tinggalkan agama kaum-kaum atau orang yang tidak beriman kepada Allah dan sedang mereka dengan akhirat mereka kafir, mereka ingkar. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dan aku mengikuti agama bapakku Ibrahim dan Ishak dan Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak ada patut bagi kami untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu, karena Allah sudah melimpahkan nikmatnya mulai dari Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, dan kepada Yusuf alaihissalam. Jadi tidak patut untuk mengingkari nikmat-nikmat Allah, tidak patut untuk durhaka kepada Allah. Zalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsarun nasi la yashkurun. Yang demikian itu sebagian dari karunia Allah atas kami dan atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar.
apakah Tuhan-Tuhan yang berpisah-pisah bermacam-macam lebih baik ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Jadi di sini Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara menyempatkan dirinya untuk berdakwah, untuk menyampaikan bahwa keesaan Allah. Untuk itu dia memberikan pertanyaan seperti ini kepada dua orang tadi yang di penjara. Apakah Tuhan yang terpisah-pisah, yang bermacam-macam itu lebih baik daripada Tuhan yang esa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Tidaklah kalian menyembah dari diri selain Allah kecuali nama-nama yang kalian menamakan membuat-buatnya. Kalian dan bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kalian tidak menurunkan Allah dengannya dari keterangan dan kekuasaan. Jadi penyembahan terhadap berhala itu ternyata dibuat-buat, tidak ada dalilnya, tidak ada aja petunjuknya dari Allah. Semua itu berasal dari manusia itu sendiri dengan bantuan godaan setan tentunya. Inal hukmu illa lillah. Ini hukum keputusan Allah dan kepunyaan Allah. Amara alla ta'budu illa iyyah. Dia perintahkan agar jangan kalian sembah kecuali kepadanya. Zalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Demikianlah agama yang lurus itu. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya sahibai, wahai kedua penghuni, ya sahibai sijni, ya wahai kedua penghuni penjara. Amma ahadukuma fayaski rabbahu khamra. Adapun salah seorang dari kalian berdua yang akan memberikan minum kepada tuannya, Arab. Jadi tadi yang memeras anggur itu nanti ditafsirkan oleh Yusuf, dia akan menjadi pelayan raja. Dia akan menyajikan minuman kepada raja. Wa ammal akharu fayuslabu fata'kulut tayru mir ra'sihi. Sementara yang lainnya, adapun yang lainnya itu akan disalib. Lalu burung-burung akan memakan sebagian dari isi kepalanya. Qudiyal amrul lazi fihi tastaftiyan. Diputuskan perkara yang padanya inilah yang kalian tanyakan kepadaku, telah diputuskan oleh Allah, telah ditetapkan oleh Allah. Wa qala lil lazi zanna annahu najim minhu mazkurni inda rabbik. Dan Yusuf berkata kepada orang yang menyangka yakin sesungguhnya selamat di antara keduanya. Terangkanlah kepada aku di sisi Tuhan kamu. Jadi Yusuf ini dari penjara berpesan kepada orang yang selamat tadi untuk disampaikan kepada tuannya nanti, kepada raja, bahwa perihal kemampuan Yusuf ini, perihal Yusuf di penjara, silahkan disampaikan ke tuannya. Fa'ansahu syaitanu zikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan kepada tuannya tentang Yusuf ini di dalam penjara sebagian beberapa tahun. Jadi sudah diingatkan sama Yusuf, dipesankan kepada Yusuf, diamanatkan pesannya, tetapi ternyata tidak disampaikan. Itulah ujian dari begitu banyaknya ujian yang didapat oleh Yusuf alaihissalam. Dipisahkan dari keluarganya, dimasukkan ke dalam sumur, sesudah itu diangkat, sebentar diberikan kedudukan, diangkat sebagai seorang anak angkat yang dari awalnya adalah seorang budak. Kemudian setelah itu digoda oleh istri raja, kemudian dimasukkan ke penjara, dijadikan kambing hitam. Ketika dia pesankan dia menunjukkan kemampuannya kepada salah seorang di penjara dan dia menyampaikan pesan kepada raja agar disampaikan amanahnya tersebut, agar disampaikan perihal kemampuannya di dalam penjara tersebut. Orang yang dititipi amanah tersebut malah melupa beberapa tahun. Bid'a sinin, beberapa tahun, melupakannya beberapa tahun. Tetapi Allah punya skenario lain. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafu wa sab'a sumbulatin khudrim wa ukhra yabisat. Dan berkata raja, suatu hari raja ini berkata, sungguh aku bermimpi 7 sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 sapi betina yang kurus. Oleh sapi yang kurus dan 7 tangkai hijau dan yang lain kering. Tangkai gandum maksudnya, ini kering. Ya ayyuhal malau aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku dalam mimpiku jika kalian adalah
mampu mentakwilkan mimpi tersebut. Qalu adwasu ahlam. Mereka berkata, itu mimpi yang kosong belaka, tidak ada maknanya. Jadi mereka tidak mampu menakwilkan mimpi raja tersebut. Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin. Dan tidaklah kami dengan takwil mimpi itu orang-orang yang mengetahui. Jadi mereka mengakui bahwa mereka sebenarnya nggak mampu untuk menakwilkan mimpi tersebut. Wa qala allazina ja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilihi fa'arsilun. Dan berkata orang yang selamat di antara keduanya, yang orang dari dalam penjara tadi, akhirnya teringat bahwa sungguhnya tadi di dalam penjara ada orang yang mampu menakwilkan mimpi, yaitu Yusuf alaihissalam. Maka utuslah aku, katanya. Yusufu ayyuhas siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisatil la'alli arji'u ila an-nasi la'allahum ya'lamun. Yusuf berkata, wahai orang yang paling benar, jelas orang itu berkata kepada Yusuf, wahai Yusuf, jelaskanlah kepada kami tentang mimpi raja tadi, 7 ekor sapi betina yang gemuk memakan 7 sapi yang kurus dan 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 lainnya kering. Lali arji'u ilan nasi la'allahum ya'lamun, agar aku kembali kepada mereka dan membawa pengetahuan ini. Qala, Yusuf berkata, tazra'una sab'a sinina da'aba. Hendaklah kalian bertanam 7 tahun seperti biasa. Fama hasadtum fazaruhu fi sumbulaihi illa qalilan mimma ta'kulun. Maka apa yang kalian tuai, maka tinggalkanlah di tangkainya kecuali sedikit dari apa yang kalian makan. Jadi bertanam seperti biasanya selama 7 tahun dan jangan diambil semuanya. Gandum yang ada di tangkainya tersebut jangan diambil semuanya. Ambil saja secukupnya untuk makan sehari-hari. Kemudian sisanya bisa disimpan di tangkai tersebut. Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang sudah yang demikian itu 7 tahun yang sulit. Mereka memakan apa yang kalian sediakan. Jadi setelah tadi ditabung, maka setelah 7 tahun itu bertanam seperti biasa, menabung, kemudian 7 tahun berikutnya akan tiba masa-masa sulit yang akan pada masa sulit tersebut tidak akan menumbuhkan tanaman, sehingga kita akan menghabiskan tabungan yang sudah kita tabung selama 7 tahun tersebut. Summa ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yuwasun nasu wa fihi ya'sirun. Kemudian datang dari sudah itu, yang demikian itu tahun-tahun berikutnya diberikan hujan kepada manusia dan mereka memeras anggur. Jadi setelah 7 tahun masa sulit tersebut akan balik lagi keadaan normal kembali. Wa qala al-maliku tuni bi. Dan berkata raja, bawalah kepadaku orang yang mentakwilkan mimpi tersebut. Falamma ja'ahur rasulu qala rji' ila rabbika fas'alhu ma balun niswatil lati qata'na aydiyahun inna rabbi bikaidihin na'il alim. Kemudian Yusuf berkata, maka kala datang kepadanya utusan, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu, maka tanyakanlah perihal wanita-wanita yang telah memotong tangan mereka. Sungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Qala ma khatbukun naiz rawattunna Yusufa an nafsi. Raja berkata, apa yang kalian wanita-wanita bicarakan ketika kalian menggoda Yusuf dari dirinya? Qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Mereka berkata, maha sempurna bagi Allah, kami tidak ketahui atasnya dari keburukan. Jadi Yusuf itu tidak ada keburukan, tidak mau mengikuti keinginan wanita-wanita tersebut. Qalatim ra'atul azizil ana hashasal haq. Berkata istri Al-Aziz, sekarang jelaslah kebenaran bahwa sebenarnya an rawattuhu an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Sungguhnya aku yang menggodanya dari dirinya, sungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Jadi disinilah baru mengakui
istri Al-Aziz tersebut bahwa sebenarnya dia yang menggodanya. Tadi walaupun dia ketangkap basah, walaupun sudah ditunjukkan bukti-buktinya, dia belum mengakuinya. Sekarang baru mengakuinya. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu agar dia tahu bahwa aku tidak mengkhianatinya. Jadi Yusuf berkata, yang demikian itu agar dia tahu, maksudnya rajanya tahu bahwa dia tidak mengkhianatinya dengan bermain serong dengan istrinya. Ketika dia tidak ada. Wa annallaha la yahdi kaidal kha'inin. Dan sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang membuat tipu daya atau yang berkhianat. Wa ma ubarri'u nafsi, dan tidaklah aku membebaskan diriku nafsuku. Innan nafsa la'amratum bis-su'i illa ma rahima rabbi. Sungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Ini yang tadi kita sebutkan, bahwa sungguhnya nafsu itu cenderung kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi nafsu itu pada dasarnya sifatnya adalah cenderung untuk pada kejahatan, berbuat dosa, kecuali nafsu yang bisa dikendalikan atau nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Inna rabbi ghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian dari kisah ini, dari peristiwa ini, kemudian kita loncat lagi karena menghemat waktu. Yusuf diangkat menjadi bendaharawan negeri Mesir. Dia menjadi penjaga makanan. Dan kisah ini akan kita loncat ke peristiwa ketika setelah sampai waktu yang diramalkan atau ditakwilkan mimpinya tadi oleh Yusuf alaihissalam ketika terjadi musim kekeringan yang luar biasa yang selama 7 tahun. Wa kadzalika makanna li Yusufa fil ard, dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf fil ardi, maksudnya di bumi Mesir itu, yatabawwa minha haitsu yasha. Dia tinggal darinya di mana saja dia kehendaki. Jadi dia berkuasa di Mesir itu, dia bisa ke mana saja. Nusibu bi rahmatina man nasya'u wa la nudhi'u ajral muhsinin. Kami limpahkan dengan rahmat kami siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyediakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sungguh pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang bertakwa. Wa jaa ikhwatu Yusufa fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Dan datang saudara-saudara Yusuf. Jadi ketika musim kekeringan tersebut dari Palestina datang ke Mesir saudara-saudara Yusuf. Fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Lalu mereka masuk ke Mesir itu. Dan Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka saudara-saudaranya tadi tidak mengenal Yusuf alaihissalam lagi. Walamma jahazahum bijahazihim qala tuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan ketika dia menyiapkan kepada mereka bekalnya, jadi ketika Yusuf memasukkan barang gandum ke dalam bekalnya mereka itu, dia berkata, datangkanlah kepadaku saudara kalian. Tidaklah kalian lihat bahwa aku sempurnakan takaran dan sebaik-baik penerima tamu. Jadi Yusuf alaihissalam menyempurnakan takarannya, memberi yang terbaik. Jadi kalau orang datang membeli 10 kilo, dia akan memberinya 10 kilo. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Maka jika tidak kalian bawa kepada aku, maka sukatan kalian, janganlah kalian mendekatiku lagi. Jadi kalau tidak bawa saudaranya tadi, janganlah kalian mendekatiku lagi, jangan kalian datang lagi. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun. Dan mereka berkata, kami akan membujuk ayah kami, dan sungguh kami benar-benar akan melaksanakannya. Wa qala lifityanihil ja'alu bid'atuhum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idzan qalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un. Dan
Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang mereka tadi ke dalam karung mereka, supaya mereka mengetahuinya. Apabila mereka telah kembali kepada keluarganya, supaya mereka kembali lagi. Maksudnya. Jadi pada masa itu perdagangan dilakukan dengan cara barter. Jadi saudara-saudara Yusuf datang dari kampung membawa barang-barang dagangannya, kemudian ditukar dengan gandum. Kemudian oleh Yusuf alaihissalam diperintahkan kepada pelayannya untuk memasukkan kembali barang-barang yang dibawa tadi, yang ditukar tadi, gitu, supaya mereka kembali lagi. Jadi umpamanya seperti menanam budi. Falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minnal kail. Maka tatkala mereka kembali kepada ayahnya, mereka berkata, wahai ayah kami, muni'a minnal kailu farsil ma'ana akhana naqtal wa inna lahu lahafizun. Wahai ayah kami tidak akan mendapat sukatan atau gandum lagi jika tidak membawa saudara kami. Jadi biarkanlah saudara kami itu ikut bersama kami. Sungguhnya kami akan menjaganya. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl. Fallahu khairul hafizan wa huwa arhamur rahimin. Berkata Yakub, bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu, kecuali seperti aku telah mempercayakan saudaramu Yusuf kepada kamu dahulu. Maka Allah adalah sebaik-baik penjaga. Dia Maha Penyayang di antara para penyayang. Ayat berikutnya, walamma fatahu mata'ahum wajudu bidu'atuhum ruddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi hazihi bidu'atuna ruddat ilaina wa namiru ahlana wa nahfazu akhana wa nasdadu kaila ba'ir zalika kailun yasir. Terkala mereka membuka barang-barangnya, mereka menemukan kembali barang-barang yang ditukar itu dikembalikan. Maka mereka berkata, wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita ini dikembalikan. Dan kami akan dapat memberi makan keluarga kami. Dan kami akan dapat memelihara saudara kami. Dan kami akan mendapatkan tambahan gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sukatan yang mudah bagi Raja Mesir. Jadi, saudara-saudara Yusuf tadi membujuk ayahnya, Yakub alaihissalam, untuk melepas Bunyamin agar mereka diberi tambahan nanti ketika berhasil membawa Bunyamin tersebut. Ayat berikutnya, qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mausiqam minallahi la tu'tunnani bihi illa ayyuhata bikum. Falamma atuhu mausiqahum qala Allahu ala ma naqulu wakil. Yakub berkata, aku sekali-kali tidak akan melepaskan Bunyamin pergi bersama kamu sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawa Bunyamin kembali kepadaku, kecuali jika kamu dikepung musuh. Terkala mereka memberikan janji, maka Yakub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini, terhadap perjanjian ini. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma'uni ankum minallahi min syai'. Inal hukumu illa lillah alaihi tawakkaltu alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Dan Yakub berkata, hai anakku, janganlah kamu bersama-sama masuk dari satu pintu gerbang. Masuklah dari pintu gerbang yang berlainan. Namun demikianlah, aku tidak dapat melepaskan kamu barang sedikit pun dari takdir Allah. Keputusan menetapkan itu adalah hak Allah. Kepadanya lah aku bertawakal, hendaklah kepadanya orang yang bertawakal itu berserah diri. Jadi Nabi Yakub alaihissalam memerintahkan kepada anaknya untuk masuk dari gerbang yang berbeda. Mungkin sudah diilhamkan Allah dari sini. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum maka yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan terkala mereka menurut cara yang diperintahkan ayah mereka masuk dari pintu gerbang yang terpisah tersebut, dan sesungguhnya mempunyai ketahuan karena kami mengajarkan kepadanya, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi itu ternyata diilhamkan oleh Allah kepada Yakub alaihissalam, karena Allah akan melanjutkan skenario berikutnya. Pada ayat berikutnya, wa ma dakhalu ala yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Dan terkala mereka masuk ke tempat Yusuf membawa saudaranya ke suatu tempat. Yusuf berkata, sungguhnya aku ini adalah saudaramu, maka janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata
fi rahli akhihi summa azana muazzinu ayyatuhal 'iru innakum lasarikun. Maka tatkala telah disiapkan kepada mereka bahan makanan, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya Bunyamin tersebut. Kemudian berteriaklah salah seorang menyerukan, "Hai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Kemudian mereka membantahnya, qala wa aqbalu alaihim madza tafkidun. Mereka berkata, barang apa yang hilang tersebut? Qalu nafkidu suwa'al maliki waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im. Yaitu yang hilang itu adalah alat takar raja, dan bagi siapa yang datang mengembalikan dengannya makanan seberat unta, dan aku terhadapnya orang-orang yang menjaminnya. Jadi siapa yang menemukannya akan diberi makanan seberat unta, bahan makanan seberat unta. Qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sarikin. Dan mereka berkata, demi Allah, sungguhnya kalian telah mengetahui tidak datang kepada kami tidak datang ke sini untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan bukanlah kami orang-orang yang mencuri. Di ayat berikutnya mereka menjawab, saudara Yusuf tidak mengatakan bahwa demi Allah sungguhnya kami mengetahui bahwa kami datang sini bukan berbuat kerusakan dan kami bukanlah para pencuri. Kemudian di ayat berikutnya mereka berkata, tapi apa hukumannya jika kamu betul-betul pendusta? Pelayan-pelayan dari negeri Mesir itu bertanya kepada saudara-saudara Yusuf tersebut. Saudara Yusuf mereka menjawab, hukumannya ialah pada siapa yang ditemukan barang yang hilang itu di dalam karungnya, maka dia sendirilah yang akan dihukum. Jadi hukum syariat pada masa Bani Israel seperti itu. Siapa yang ditemukan barang yang hilang tersebut padanya, maka dialah sendiri yang akan dihukum, bukan satu kelompoknya. Kemudian fabada'a bi'au yatihim qabla wi'ai akhi summa istakhrajaha min wi'ahi akhi kadzalika kidana li Yusuf maka liyakhuzu akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allah narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Jadi dimulai periksa karung yang lain dulu. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Terakhir baru dia periksa karungnya saudaranya tersebut. Demikianlah kami atur maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang yang kami kendaki, dan setiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang lebih mengetahui. Ayat berikutnya, qalu iyasrik faqad saraka akhul lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Maka mereka berkata, jika ia mencuri maka sungguhnya telah pernah mencuri pula saudaranya Yusuf. Nah, jadi saudara Yusuf tersebut memfitnah saudaranya Bunyamin itu juga mencuri sebelumnya. Dengan menahan kejengkelan, Yusuf menyembunyikan kejengkelan itu kepada mereka dan tidak menampakkannya. Dia berkata di dalam hatinya, kamu lebih buruk kedudukanmu di hadapan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang kamu terangkan. Ayat berikutnya, qalu ya ayyuhal azizu inna lahu aban syaikhan kabiran fakhuz ahadana makanahu inna naraka minal muhsinin. Mereka berkata, wahai aziz yang mulia, sungguhnya bagi ayahnya sudah tua, maka ambillah salah seorang di antara kami sebagai penggantinya.
sungguhnya kami melihatmu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi maksud saudaranya itu ingin menukarkan Bunyamin yang kedapatan karunnya tadi ada takaran yang hilang tersebut dengan salah satu saudara Yusuf alaihissalam. Yusuf berkata, "Qala ma'azallahi an na'khuza illa ma wajadna mata'ana indahu inna idzal lazalimun." Yusuf berkata, "Mohon perlindunganlah kepada Allah bahwa kami tidak akan menahan kecuali orang yang kami dapati harta benda kami ada pada sisinya. Sungguhnya jika demikian tentu kami orang-orang yang zalim." Jadi menahan orang yang tidak bersalah itu adalah sungguhnya adalah tindakan yang zalim. Falammastayasu minhu khalasu najiya. Maka tatkala mereka berputus asa darinya, mereka menyendiri sambil berbisik. Qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha 'alaikum musikum minallahi wa min qablu ma faradtum fi yusufa falan abrahal arda hatta ya'zana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah, sungguhnya anakmu telah mencuri, dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui, dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga atau mengetahui barang yang gaib. Jadi mereka kembali kepada ayahnya dan disuruh oleh Yusuf untuk mengatakan hal tersebut. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menitipkan kepada saudaranya tersebut baju gamisnya untuk disampaikan kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam, karena Nabi Yakub alaihissalam saking sedihnya ketika kehilangan Yusuf, matanya sudah menjadi buta, sehingga dengan gamis tersebut kemudian diusap kepada Nabi Yakub alaihissalam, sembuhlah mata tersebut, dan mereka kemudian ramai-ramai datang ke negeri Mesir. Jadi saudara-saudara Yusuf alaihissalam kemudian yang 11 orang itu ditambah ayahnya dan ditambah ibunya, yang totalnya berjumlah 13 orang, kemudian bersujud dalam artian menghormati Yusuf alaihissalam. Jadi disinilah terbukti mimpi Yusuf alaihissalam ketika kecil tersebut, ketika dia bermimpi bahwa ada 11 bintang ditambah matahari dan 1 bulan bersujud kepadanya. Kemudian ternyata inilah takwilnya, karena di akhir kisah ini ternyata yang 11 bintang yang dimaksud adalah saudara-saudaranya, matahari tersebut adalah ayahnya, dan bulan tersebut adalah ibunya. Demikianlah kisah Yusuf yang terdapat dalam Al-Quran. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Akmal atas pemaparannya, insya Allah sangat bermanfaat. Dan memang dari kisah Nabi Yusuf ini banyak sekali bisa saya setuju kalau kisah Nabi Yusuf adalah salah satu kisah yang paling baik, salah satu yang paling baik, karena memang yang paling lengkap yang dipaparkan dalam Al-Quran dari kecil, Nabi Yusuf kecil hingga dewasa, dari perjalanan dari kecil muda hingga dewasa itu ada lika-likunya, dan banyak sekali hal-hal yang dibahas di sana, dan banyak juga hikmah-hikmah yang bisa kita petik tidak hanya dari Nabi Yusuf, tapi dari saudara-saudara Nabi Yusuf, dari Nabi Yakub, dari Zulaiha, dari itu banyak sekali hal yang kita bisa pelajari tentunya. Ya, alhamdulillah. Di sini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin bertanya bisa langsung, bisa raise hand atau melalui chat. Di sini ada beberapa pertanyaan Ustadz yang mungkin saya akan bacakan salah satunya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait keinginan Nabi Yusuf untuk berbuat keji kepada Zulaiha, apakah itu tidak bertentangan dengan sifat Nabi yang tidak berbuat dosa? Kita harus seperti itu. Yang pertama kita harus pahami dulu bahwa Nabi itu bukan malaikat. Jadi Allah menciptakan malaikat itu memiliki akal, tetapi tidak memiliki nafsu. Jadi di Sidratul Muntaha tersebut diriwayatkan oleh Rasulullah SAW bahwa
ada malaikat yang khusus berzikir kepada Allah, ada yang khusus sholat kepada Allah, ada yang khusus sujud kepada Allah, dan itu dilakukan. Jadi mereka tidak ada nafsu. Nafsu dalam artian mereka tidak berkeinginan yang lain kecuali apa yang diperintahkan Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia yang di situ selain memiliki akal juga memiliki nafsu. Nafsu ini gunanya adalah untuk mengimbangi akal. Kalau seandainya Allah perintahkan kepada manusia sama seperti malaikat diberikan akal saja, maka bumi ini akan stagnan. Bumi ini akan tidak stabil. Bumi ini akan stabil terus. Misalnya kalau Allah perintahkan manusia untuk sholat, dia akan sholat terus. Dia tidak akan punya keinginan untuk memakmurkan bumi ini, seperti melakukan pembangunan dan sebagainya. Untuk itu, untuk manusia tersebut sebagai pembimbing, maka Allah mengutus nabi. Nabi itu dari kalangan manusia. Nabi ini sifatnya seperti manusia. Nabi itu memiliki akal, juga memiliki nafsu. Tetapi nafsunya ini telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Kalau Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu disucikan dua kali, ketika dia masih kecil, dibedah dadanya, dibuang isinya yang tempat berbuat jahat tersebut. Namun demikian, ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah sendiri kemudian pernah ditegur oleh Allah tentang ini ada dalam Al-Quran itu ketika Allah menegur Nabi Muhammad karena dia berpaling, dia bermuka masam. Ada suratnya yang tentang bermuka masam ketika dia bermuka masam kepada salah seorang sahabat yang buta dan miskin. Karena waktu itu Rasulullah sedang menjamu orang-orang kafir Mekah, orang-orang para bangsawan, orang-orang kaya Mekah, dengan harapan Rasulullah berharap mereka akan memeluk Islam karena akan menguatkan Islam. Orang kafir Quraisy yang kaya dan bangsawan tersebut, jika dia masuk Islam, dia akan memperkuat Islam. Nah, inilah sisi nafsu Rasulullah itu. Dia ingin bernafsu, ingin menggait orang-orang yang kaya tersebut untuk masuk ke dalam Islam, dan dia mengabaikannya. Dia bermuka masam terhadap sahabat Rasulullah yang miskin dan buta tersebut. Kemudian Allah menegurnya, dan inilah bentuk penjagaan dari Allah. Dan ini juga lah yang terjadi kepada Yusuf alaihissalam. Ketika muncul hasratnya yang serupa untuk berbuat keji, Allah menunjukkan tanda-tandanya. Jadi Allah menjaganya dari berbuat dosa. Jadi kemaksuman Nabi itu bukan sumbernya dari Nabi itu sendiri, tetapi sumbernya dari Allah. Sama begitu juga ketika ikhlas, sikap ikhlas. Kita tidak bisa menyebut diri kita sudah ikhlas. Ya, saya ikhlas atas peristiwa ini. Tidak bisa, karena ikhlas itu adalah pemberian Allah. Makanya ikhlas itu cuma diketahui oleh sepemilik hati dan Allah itu sendiri. Allah SWT. Terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan follow up mungkin Ustadz. Kalau tadi tanda-tandanya Nabi Yusuf itu tidak jadi karena diberikan tanda oleh Allah. Pertanyaannya itu, apakah tanda itu hanya tanda dari Allah hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, pada hamba-hamba tertentu? Dan jika iya atau jika tidak, jika tanda-tanda itu diberikan kepada semua, bagaimana cara kita membaca tanda tersebut? Nah. Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah kita adalah menjalankan semua syariatnya, sholat, puasa, dan sebagainya. Kemudian ada ayat mengatakan jika telah selesai mengerjakan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan sebutlah nama Allah banyak-banyak. Sebutlah nama Allah ini dalam artian kita berzikir, menyebut nama Allah. Jadi seperti orang yang mencintai sesuatu. Ketika seseorang mencintai sesuatu, dia akan menyebut-nyebutnya, dia akan mengingat-ingatnya. Dan itu juga lah yang terjadi kepada kita jika kita benar-benar mencintai Allah, jika kita benar-benar menjadikan Allah itu sebagai Tuhan, kita akan menyebut-nyebutnya, kita akan mengingat-ingatnya. Dan inilah yang disebut oleh Allah dalam hadis qudsi, bahwa siapa yang aku ini seperti
apa yang hambaku pikirkan. Jadi seperti apa yang dipikirkan oleh hambanya. Jadi kalau misalnya hamba itu berpikiran dia selalu diawasi oleh Allah, ya Allah akan awasi dia, Allah akan lindungi dia. Ketika dia melakukan kesalahan atau mengarah ke sebuah kesalahan, ada sebuah perasaan tidak nyaman terhadap dirinya. Nah, itulah tanda-tandanya yang biasa diberikan. Dan ini bukan hanya kepada nabi atau kepada wali, tapi kita kepada orang biasa yang biasa, yang selalu taat kepada Allah, mengikuti jalan Allah. Ketika kita melenceng, kemudian Allah pasti akan turunkan tanda-tandanya. Ada detak di kolbu kita bahwa ini kayaknya salah, ini udah nggak benar lagi nih, seperti itu. Tetapi kalau kita misalnya mengabaikan tanda-tanda tersebut, akhirnya Allah mencabut hidayah itu dari diri kita, dan akhirnya kita semakin lalai, semakin lalai, semakin lalai. Contohnya saja kalau seandainya kita melakukan sholat, rajin melakukan sholat, coba sekali-kali nggak sholat, pasti ada perasaan tidak nyaman. Tapi coba besoknya lagi nggak sholat lagi, maka perasaan tidak nyaman itu akan menjadi nyaman, akan nyaman, dan akhirnya lupa kepada ibadah itu sendiri. Itulah salah satu contohnya. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Terkait kemampuan menafsirkan mimpi, apakah ilmu ini bisa dipelajari? Dan kalau bisa, apa hukumnya? Kalau ilmu menafsirkan mimpi itu begini ya, kalau itu lebih teknis ya, kalau ilmu menafsirkan mimpi. Tapi kalau saya melihat dari kisah Yusuf alaihissalam itu, bahwa setiap nabi itu diberikan mukjizat yang sesuai dengan zamannya. Contoh Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan kemampuan takwil mimpi. Karena mungkin pada masa itu orang-orang yang dianggap sebagai pentakwil mimpi adalah orang-orang yang hebat. Pada masa Fir'aun, pada masa Musa alaihissalam, orang-orang yang dianggap hebat itu adalah orang yang mampu memiliki kekuatan sihir. Oleh karena itu, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa kemampuan untuk beradu sihir. Ketika diadakan perlombaan sihir yang diselenggarakan oleh Fir'aun, Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihirnya, kemudian menyulap tali-tali menjadi ular. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, sehingga ular-ular yang palsu tersebut, hasil sihir tersebut kemudian dimakan oleh tongkat Nabi Musa yang berupa ular besar. Dan akhirnya orang-orang mengakui kehebatan atau mukjizat Nabi Musa. Sebagian orang-orang, karena Firaun sendiri tidak mempercayai mukjizat tersebut. Balik lagi ketika turun lagi kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu menghadapi kaum Yahudi, kaum Bani Israel yang terlalu banyak permintaan. Ada suatu ketika mereka meminta turunnya makanan. Kemudian Nabi Isa menurunkan makanan kepadanya, kepada menunjukkan kehebatannya, menurunkan makanan dari langit. Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Isa dan menunjukkannya sebagai sebuah mukjizat. Kemudian ada lagi Nabi Isa mampu menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Kemudian ada lagi kemampuan Nabi Isa membuat burung dari tanah liat. Nah, inilah mukjizat pada masanya. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pada masa itu berkembang ilmu syair. Banyak penyair-penyair yang luar biasa. Tata bahasanya luar biasa, puisi-puisinya. Kemudian Allah menurunkan mukjizat terbesar Al-Quran, yang semua syair-syair atau semua puisi-puisi yang dibuat oleh ahli syair pada waktu itu tidak ada bandingnya dengan keindahan sastra Al-Quran. Coba kita lihat dalam kisah Yusuf alaihissalam ini, bagaimana Allah menceritakan kisah Yusuf ini secara mengalir. Kalau kita menulis sebuah karangan, otomatis di awal, di paragraf pertama, biasanya kita akan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Misalnya, ini adalah Yusuf, dia adalah ini tokoh utama, ini. Tetapi di dalam kisah Yusuf alaihissalam, Allah menceritakan kisahnya sambil memperkenalkan para pelaku yang ada dalam kisah tersebut. Ini bagi saya sebuah teknik atau teknik penulisan atau teknik sastra yang luar biasa, karena dalam bercerita mampu menjelaskan
subjek atau pelaku-pelaku yang ada dalam kisah tersebut gitu. Dan mengenai tentang mentakwilkan mimpi tadi, itu hanya berlaku pada masa Yusuf alaihissalam karena kebutuhan pada waktu itu mengenai takwil mimpi, karena orang yang bisa menakwilkan mimpi dianggap sebagai orang yang hebat. Pada masa sekarang apakah itu bisa dipelajari? Wallahu a'lam bishawab, karena secara syariatnya kita tidak dibekali atau tidak diturunkan oleh Rasulullah ilmu untuk mempelajari takwil mimpi tersebut, seperti itu. Tetapi saya pernah mendengar orang-orang ahli hakikat, orang-orang ahli makrifat, artinya orang-orang yang dekat kepada Allah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, yang telah mencapai level makrifat seperti para wali, para habaib, mungkin mereka telah dibukakan mata batinnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat hal-hal yang gaib. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Ya, insya Allah itu adalah pertanyaan terakhir. Kemudian dari Bapak Ibu kalau ingin ada yang ingin tanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa tutup aja Ustadz. Terima kasih atas sharingnya. Insya Allah semoga bermanfaat ilmunya untuk kita semua. Saya akhiri pengajian kita minggu ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.